Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Hari sebagai dosen mata kuliah berbicara publik. Hari ini saya Gilang Pradana Nusa dengan NPM 244031145. Di sini saya akan sedikit sharing dengan teman-teman materi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan berbicara di depan publik. Nah, sebelum itu, seberapa penting berbicara publik menurut teman-teman? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Baik, silakan Mbak Anggra. Baik, seberapa penting berbicara publik menurut Anda? Menurut saya, berbicara publik itu sangat penting dikarenakan berbicara publik itu sangat menunjang. Yang pertama, karir kita. Apabila kita bisa berbicara publik, itu kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Anggra. Baik, kita simak berikut ini. Seberapa penting berbicara publik menurut Anda? Berbicara publik sangat penting dalam kehidupan profesional, sosial, dan pribadi karena meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan komunikasi. Keterampilan ini membantu menyampaikan ide secara efektif dan membuka peluang karir. Jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Anggra tadi, berbicara publik itu sangat penting karena meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan kita dalam berkomunikasi dan dapat membuka peluang karir kita. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara di depan publik. Yang pertama ada faktor internal. Poin pertama, faktor internal ini yaitu kepercayaan diri yang tinggi. Jadi, faktor internal meliputi kepercayaan diri yang tinggi. Jadi, teman-teman, kepercayaan diri itu sangat penting dalam berbicara publik. Karena apa? Karena tanpa adanya rasa percaya diri, maka hafalan materi kita itu akan terasa lemah jika kita tidak percaya diri. Dan jika kita percaya diri, kita itu menyampaikan materi itu mungkin secara tegas. Jadi kita beda antara kita percaya diri ataupun tidak. Jadi kalau misalkan tidak percaya diri, mungkin teman-teman agak sedikit gitu mungkin ya. Tapi kalau percaya diri, teman-teman sudah hafal apa yang akan disampaikan, mungkin teman-teman bisa mengalir seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengetahuan mendalam tentang materi. Selain kepercayaan diri yang tinggi, pengetahuan mendalam tentang materi itu juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena jika kita paham, kita tidak harus hafalan mati. Kita paham topiknya dan paham akan esensi yang akan kita sampaikan kepada mitra bicara kita. Karena jika kita sudah paham apa yang akan kita sampaikan, itu akan mengalir saja, tidak harus hafalan mati. Karena jika hafalan mati, ada 1-2 kata yang mungkin terlupa atau terlewat, itu akan menggoyahkan semua yang sudah kita pelajari. Dan dalam pengetahuan tentang materi, kita juga harus mempersiapkan materi sebaik mungkin dengan ide pikiran yang ada di kepala kita. Karena jika dibuat oleh orang lain dan kita tidak mengetahui 100% apa materi di dalamnya, maka jika ada pertanyaan sulit, maka kita sulit untuk menjawab seperti itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan komunikasi. Dalam keterampilan komunikasi ini meliputi intonasi, artikulasi, gestur, ataupun gaya tubuh. Dari artikulasi, kita menyampaikan sesuatu ke mitra bicara kita harus jelas artikulasinya, yaitu A, I, U, E, O, supaya yang di belakang juga mendengar apa yang kita sampaikan. Jika nanti kita bahas di faktor eksternal ya, jika misalkan sound systemnya sedikit masalah, kita artikulasinya tidak jelas, maka mitra bicara kita yang di belakang mungkin tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan dengan maksimal. Kemudian yang kedua ada intonasi. Kita juga harus pandai-pandai menggunakan intonasi supaya
supaya mitra bicara kita tidak bosan apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kemudian selain ada intonasi, kita juga harus menggunakan gaya tubuh yang baik. Di depan mitra bicara kita harus berpenampilan rapi, wangi itu harus, karena nanti jika tidak wangi akan mengganggu kenyamanan dari mitra bicara kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan gestur bahasa tubuh seperti gerakan tangan untuk menekankan poin-poin tertentu yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berlatih. Di sini kalau misalkan pemula, kita bisa mulai berlatih menggunakan cermin dan juga mereka menggunakan ponsel. Lalu kita evaluasi, kita nilai, kita evaluasi apa yang sudah kita sampaikan, kurangnya apa, gesturnya seperti apa, artikulasinya apakah sudah jelas atau belum, serta intonasinya sudah bervariasi atau belum. Kemudian jika yang sudah jam terbangnya sudah banyak, mungkin melalui acara-acara, event-event, mereka juga sambil berjalannya waktu, mereka juga seiring berlatih dan juga belajar terus-menerus. Tetapi dengan mereka terjun ke dunia berbicara publik, itu tentunya mereka juga mempunyai bekal yang matang untuk berbicara di depan publik seperti itu. Kemudian kita beranjak ke faktor eksternal. Yang pertama ada faktor lingkungan. Seperti yang sudah saya bahas tadi, faktor lingkungan meliputi tempat acara, kemudian fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Jadi, jika fasilitas tersebut mungkin ada kendala teknis ataupun gangguan, itu dapat mempengaruhi berjalannya berbicara publik. Contohnya seperti sound system ataupun mikrofon. Jika ada kendala ataupun suaranya yang agak sedikit tidak jelas, sedangkan artikulasi kita juga kurang jelas, maka apa yang kita sampaikan kepada mitra bicara kita mungkin kurang optimal dan mitra bicara kita sulit menangkap apa yang kita sampaikan. Kemudian selain mikrofon dan juga sound system, ruangan yang dilengkapi dengan AC itu juga akan menambah kenyamanan audiens. Jadi audiens juga akan menyimak dan juga mendengarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian selain fasilitas yang disediakan, yaitu yang kedua ada karakteristik audiens. Nah, kita harus bisa memahami bagaimana karakteristik audiens kita. Kok audiensnya kok tidak aktif, tidak interaktif? Maka kita pancing menggunakan mungkin ice breaking atau pertanyaan-pertanyaan yang memicu semangat audiensnya, supaya di saat sesi berbicara publik itu tidak sepi, kemudian aktif semua, supaya berbicara publik itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga pastikan audiens kita itu usianya itu berapa. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya dapat dipahami oleh mitra bicara kita. Kemudian yang ketiga ada dukungan eksternal. Dukungan eksternal ini mungkin dari teman sebaya kita, kemudian dari orang tua kita, dan juga bisa dari guru kita. Yang dimana dengan adanya dukungan eksternal itu akan menambah rasa kepercayaan diri dan juga dapat sebagai motivasi kita untuk berbicara di depan publik. Kemudian ada satu pertanyaan, bagaimana respon atau reaksi teman-teman apabila dituju untuk sambutan di depan publik? Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Baik, silakan Mbak Siti. Respon saya tentu saja saya sangat senang karena berbicara di depan publik merupakan pengalaman yang tidak semua orang bisa dapatkan. Jadi saya sebisa mungkin tetap menerima tawaran tersebut. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Siti. Baik, Mbak Siti memilih untuk mengambil kesempatan itu karena apa? Karena betul kesempatan tidak datang dua kali. Dan jika
sudah tahu diri kita. Kok ini sepertinya pantas ya buat sambutan, karena dia pintar ngomong, kemudian dia juga mungkin secara pendidikan juga tamatan pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini menjadi satu kesempatan untuk kita ambil supaya apa? Supaya dengan kesempatan-kesempatan seperti ini itu menjadi pengalaman kita sebagai pembicara publik. Dengan adanya latihan melalui kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, itu juga akan menambah pengalaman kita dalam berbicara publik. Baik, kesimpulan pada siang hari ini yaitu berbicara publik dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepercayaan diri dan persiapan, serta eksternal dari lingkungan, audiens, dukungan sosial. Faktor-faktor ini menentukan keberhasilan penyampaian pesan secara efektif. Dan persiapkan struktur yang jelas, sesuaikan dengan konteks dan respon positif terhadap tantangan untuk hasil yang optimal. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Siti Nurlaila dengan NPM 24 20 30 10 69. Jadi, pertanyaannya yaitu bagaimana jika terjadi lupa materi di tengah-tengah acara? Seperti itu. Baik, pertanyaan yang menarik dari Mbak Devi yang akan kita bedah dalam siang hari ini. Pertanyaan dari Mbak Devi adalah bagaimana jika kita lupa materi di tengah-tengah acara. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi supaya tidak lupa materi di tengah-tengah acara. Yaitu yang pertama, kita pahami materi yang akan kita sampaikan. Tidak harus hafalan, tetapi paham akan esensinya. Kita cukup catat poin-poin penting saja, lalu kita improvisasikan, kita parafrase supaya menjadi sebuah kalimat yang padu. Kemudian, jika kita lupa materi di tengah-tengah acara, itu langkah yang pertama adalah kita sejenak kita tarik nafas, kemudian kita ulang poin-poin yang kita sampaikan sebelumnya, kemudian kita tegaskan. Jadi misal contohnya menggunakan kata jadi, dari poin tersebut kita bisa ambil kesimpulan yaitu bla 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 seperti itu. Kemudian yang kedua, jika mengalami lupa materi, teman-teman bisa melibatkan audiens dengan menggunakan pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan tadi.